Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Akbar dari kelas 1C D4 TUE jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, akan menjelaskan atau mensimulasikan dan mempraktekkan mengenai pengelasan asetilin. Yaitu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses penyambungan V atau sambung V seperti ini, sambung V dan juga sambung T. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai pola pengelasan, yaitu yang saya praktekkan adalah pengelasan zigzag, pengelasan bulat, dan pengelasan segitiga. Berikut adalah videonya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi praktikum mengenai las oksiasetilin atau OAW. Jadi sebelum kita memulai pengelasan, kita siapkan dulu alat dan bahannya seperti bender las, ya seperti ini. Ini bisa bender las ya. Kemudian korek, kawat, cikat baja, dan juga palu. Kemudian benda kerja. Saya punya 2 benda kerja. Jadi pada praktikum ini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai praktikum las OAW, yaitu sambung V dan sambung T. Jadi saya akan menjelaskan dua ini ya, dua sambungan ini, sambung V dan sambung T. Sebelum kita memulai pengelasan, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengoperasikan atau mengatur nyala apinya. Jadi langsung saja begini. Jadi misalkan ini bender lasnya ya. Jadi bender las ini ada dua keran, yaitu yang biru adalah oksigen, yang merah adalah asetilin. Jadi nyala api itu ada 3, yaitu nyala api netral, perbandingannya adalah 50 oksigen dan 50 asetilin. Yang kedua adalah karburasi, yaitu perbandingannya adalah 70% asetilin, 30% oksigen. Dan yang ketiga adalah oksidasi, yaitu perbandingannya adalah 70% oksigen, 30% asetilin. Jadi pada pengelasan itu yang digunakan adalah netral. Jadi perbandingannya adalah 50-50. Kalau karburasi itu biasanya digunakan untuk pemanasan logam atau pencairan logam. Kalau oksidasi itu biasanya digunakan untuk pemotongan logam. Jadi oksidasi itu lebih banyak oksigennya, kalau karburasi itu lebih banyak asetilinnya, kalau netral itu seimbang. Jadi antara oksigen dan asetilinnya itu 50-50 ya. Sebelum kita menyalakan, kita pastikan keran ini tertutup. Jadi cara menyalakannya yaitu kita buka dulu asetilinnya sedikit, kemudian oksigennya sedikit, baru kita nyalakan seperti ini. Misalkan setelah nyala, kita atur lagi, kita tambahkan oksigennya, kita sesuaikan sampai
perbandingannya adalah 50 banding 50. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita mulai las. Nah, sebagai contoh seperti ini, saya akan memulai dari las pengelasan sambung V seperti ini. Jadi saya punya benda kerja seperti ini. Saya akan praktekkan. Misalkan ini ya, seperti ini. Jadi kalau penyambungan plat V itu sebelum kita las itu kedua benda kerja itu kita bikin seperti ini, kita bikin V seperti ini di bawah dengan sudut 60 derajat seperti ini. Jadi ini adalah tempat untuk flue-nya. Ya, misalkan ini sudah menyala, sudah saya nyalakan, misalkan perbandingannya adalah 50 banding 50 adalah yaitu karburasi apinya api netral. Contohnya seperti ini. Pengelasannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini misalkan ini kawatnya ya. Ya, ini kita dekatkan, kita titik dulu sebelum kita las, ini kita titik dulu. Di sini kita titik. Kita titik di tengah dan di bawah. Kemudian kita las dari atas, seperti ini. Terus sampai ke bawah. Ya, sampai habis. Nah, setelah itu kita matikan. Jadi kalau kita mau mematikan ya, ini misalkan masih menyala. Kita mau matikan, yang dimatikan dulu adalah asitelinya. Kita matikan dulu asitelinya, kemudian oksigennya. Begitu. Takutnya kalau oksigennya terlebih dahulu atau kita salah dalam mematikan benderlasnya, ini takutnya bisa meledak nanti tabungnya. Jadi diusahakan asitelinya dulu yang dimatikan, kemudian oksigennya seperti itu. Ya, nanti setelah ini selesai jadi, kemudian setelah ini habis ini las ini nanti hasilnya mungkin akan seperti ini. Ini seperti contoh ya, seperti ini. Nah, ini sudah dilas, misalkan ini sudah sudah menyatu lah seperti ini. Kemudian kita gosok dengan sikat baja, kita pukul-pukul dulu seperti ini, atau kita gosok dulu juga nggak apa-apa, kemudian kita pukul, atau sebaliknya sama saja. Kemudian nanti hasilnya seperti ini, menyatu seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah las sambung T ya. Jadi kalau las sambung T itu dia seperti ini. Nah, ini yang dinamakan las sambung T. Jadi ngelasnya itu, benda kerjanya itu harus posisinya seperti ini. Posisinya miring seperti ini. Jadi pengelasannya dilakukan saat posisinya miring seperti ini. Kurang lebih 45 derajat kemiringan
benda kerjanya ini. Saya contohkan seperti ini. Ini sebagai alat bantu saja. Nah, misalkan seperti ini. Jadi posisinya itu harus seperti ini. Jadi misalkan ini belum saya titik dulu ya. Misalkan masih begini, ini kita titik dulu. Kita titik dulu supaya rekat. Kita titik dulu seperti ini. Maaf. Kita titik dulu seperti ini. Jadi kita las titik dulu beberapa titik supaya ini melekat. Jadi kalau sudah melekat kita taruh seperti ini ya. Jadi pengelasannya itu seperti ini kalau las T. Kemudian kita nyalakan seperti ini. Kita nyalakan seperti ini. Dan kita las seperti ini. Las sampai selesai, sampai keseluruhan. Nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita las aslinya nanti seperti ini. Terus yang sini juga. Nah, yang kurang lebih nanti akan seperti ini. Jadi kanan kiri nanti dilas begitu. Jadi di sisi ini dilas, yang sini juga dilas, yang sini juga dilas. Sama. Pengelasannya sama, kanan kiri juga sama. Terus setelah kita selesai dilas, kita bersihkan seperti tadi, kita bersihkan pakai sikat, kemudian kita pukul supaya keras ini seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu pengelasannya. Terus dalam pengelasan juga ada yang namanya pola pengelasan. Nah ini saya akan praktekkan. Ini ada 3 pola pengelasan, yaitu zigzag dan bulat serta segitiga ya. Saya contohkan seperti ini. Ini misalkan ini sudah menyala ya, ini ya, anggap saja ini sudah menyala seperti ini. Kita sesuaikan. Nah ini misalkan zigzag itu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah ini seperti ini. Begitu pula dengan yang ini. Yang bulat ya berarti dia membentuk seperti spiral seperti ini. Terus praktek seperti ini. Ini pengelasan yang pola penyambungannya itu bulat. Jadi seperti alurnya seperti bulat-bulat begitu. Kemudian yang segitiga juga seperti ini. Kita cairkan dulu ini seperti ini.
Ya, selesai. Kita matikan. Ya, kita pastikan kalau kita mau mematikan api ini, kita matikan dulu asitelinya. Baru kita matikan ini oksigennya. Nah, selesai seperti itu. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini kalau kita praktekkan secara simulasi seperti ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.